Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kehidupan orang ria di akhirat. Nabi menggambarkan bagaimana orang yang suka berbuat ria saat hidup di dunia. Rasulullah bersabda, barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Dan barang siapa yang memperlihatkan ria, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6499. Di antara makna hadis tersebut, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah: pertama, barang siapa yang mengesankan bahwa ia telah melakukan suatu amal saleh padahal ia tidak melakukannya, maka Allah akan membongkar kebohongannya tersebut. Kemudian, barang siapa yang beramal dengan mengesankan kepada masyarakat bahwa ia adalah orang yang ikhlas, namun ternyata beramal karena ria, maka pada hari kiamat kelak Allah akan menunjukkan pahala amalan tersebut. Oleh karenanya, sebelum kita melakukan ria, maka renungkanlah apakah kita siap dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Kita menampakkan pada guru kita, murid-murid kita, dan sahabat-sahabat kita seakan-akan selalu beramal kepada Allah. Ternyata kita hanya menipu dengan hanya mengharapkan pujian atau penghormatan mereka. Setelah orang-orang ria dipermalukan Allah di hadapan seluruh manusia di padang mahsyar, maka mereka itulah yang pertama kali diazab oleh Allah. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya manusia paling pertama yang akan dihisab urusannya pada hari kiamat adalah seorang lelaki yang mati syahid. Lalu dia didatangkan, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya yang setelah diberikan kepadanya, maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, lalu apa yang kamu perbuat dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia menjawab, aku berperang di jalan-Mu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah pun berfirman, kamu berdusta karena sebenarnya kamu berperang agar kamu dikatakan pemberani, dan kamu telah dikatakan seperti itu saat di dunia. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Dan orang kedua, seseorang yang mempelajari Al-Quran lalu mengajarkannya, dan dia membaca, menghafal Al-Quran, maka dia didatangkan, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, lalu apa yang kamu perbuat padanya? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu agama, mengajarkannya, dan aku membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, kamu berdusta karena sebenarnya kamu menuntut ilmu agar kamu dikatakan seorang alim, dan kamu membaca Al-Quran agar dikatakan dia adalah qori. Dan kamu telah dikatakan seperti itu saat di dunia. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sampai dilemparkan masuk ke dalam neraka.
Dan yang ketiga adalah orang yang diberikan kekuasaan, keleluasan harta oleh Allah, dan dia diberikan kepadanya semua jenis harta. Maka dia didatangkan, lalu Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepadanya. Maka dia pun mengakuinya. Allah berfirman, lalu apa yang kamu telah perbuat padanya? Dia menjawab, aku tidak menyisakan satu jalan pun yang engkau senang kalau seseorang berinfak di situ, kecuali aku berinfak di situ untukmu, ya Allah. Allah berfirman, kamu berdusta karena sebenarnya kamu melakukan itu agar dikatakan dia adalah orang yang dermawan, dan kamu telah dikatakan seperti itu saat di dunia. Kemudian diperintahkan agar dia diseret di atas wajahnya sampai dia dilemparkan masuk ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 1905.